Setiap kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama dengan iman, kita katakan, Amen. amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk kembali saudara semua, puji nama Tuhan. Saudara, selamat siang saudara, shalom. Dengan lebih semangat lagi, shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa, sehat-sehat semua. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati. Kita lambaikan tangan, kita kasih kemuliaan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bersyukur saya boleh menjadi berkat di tempat ini. Saudara boleh kasih salam saudara kiri, kanan, depan, belakang. Bilang dengan yakin engkau dikasihi Tuhan luar biasa. Amin. Ya. Nah, yuk sama-sama saudara kita akan langsung belajar firman Tuhan saudara dengan satu judul, yaitu boleh ditampilkan Holy Spirit Glorifying God. Ya, kita akan belajar saudara hari ini tentang yang namanya Roh Kudus, Holy Spirit, bukan yang ini atau lagi, ya, Holy Spirit Glorifying God. Bagaimana Roh Kudus dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan belajar beberapa seri saudara tentang pembelajaran Roh Kudus. Karena saya percaya ini pelajaran yang sungguh luar biasa saudara. Amin. Hari ini kita akan lihat satu aspek pelayanan Roh Kudus yang sangat penting. Dia akan membantu kita, dia akan menolong kita untuk kita bisa melihat yang namanya kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Sama-sama kita buka Alkitab. Saya akan khotbah dari 3 ayat saja. Yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Sama-sama kita boleh buka Alkitab sama-sama saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ayat 13 sampai 15. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Tetapi yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara tolong perhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Karena kalau saudara tidak fokus, tidak konsen, saudara akan bingung sendiri. Kenapa? Karena di sini akan banyak sekali kata ganti. Kalau saudara perhatikan, saudara akan menemukan kata ia berkali-kali, kata Bapa berkali-kali, dan kata aku berkali-kali. Betul ya? Sebelum kita lanjut lagi, saudara, ia di sini adalah siapa saudara? Roh Kudus. Amin. Ia di sini adalah Roh Kudus. Bapa di sini adalah siapa saudara? Bapa di sorga, Allah Bapa, betul. Dan aku di sini siapa saudara? Yes, Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan bingung dulu, Pak. Kok di sini ada 3 ya Pak ya? Nah, saudara perlu punya satu pemahaman prinsip dasar kekristenan bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Artinya apa saudara? 1 di dalam 3, 3 di dalam 1. Saya kasih ilustrasi paling gampang seperti ini saudara. Saya kalau di gereja saat ini menjadi seorang apa saudara? Pendeta, betul ya? Tapi ketika saya pulang ke rumah sebagai dari point of view istri saya menjadi seorang suami. Tapi ketika saya ketemu anak saya menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak, betul ya? Bisa punya 3 peranan yang berbeda, tapi orangnya satu atau tidak saudara? Orangnya satu, betul ya? Jadi saudara tolong jangan di mix up pengertiannya supaya saudara tidak bingung. Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, semuanya satu pribadi. Tetapi memang punya peranan yang berbeda-beda. Dan seperti yang saya sampaikan beberapa minggu lalu saudara, Allah Bapa, Allah Anak, posisinya di mana? Dalam kerajaan sorga. Kemudian diutuslah Roh Kudus yang menjadi posisi yang paling dekat sama kita. Bahkan bukan lagi dekat, dia tinggal di dalam roh kita, di dalam kehidupan kita, mengubahkan kita dari dalam.
Amin. Ya. Nah, saudara, dalam pembelajaran hari ini kita akan melihat, saudara, berkali-kali dalam ayat ini dikatakan bahwa ia akan memberitakan kepadamu, yaitu saudara dan saya, apa yang diterimanya dari Allah Bapa. Betul ya? Apa yang diterima dari sorga. That's why dikatakan ia akan memuliakan aku. Aku di sini tadi sekali lagi saudara ya, bukan aku kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, saudara, menarik di sini kalau kita bisa tarik kesimpulan dasar yang pertama, saudara, bahwa Roh Kudus mempunyai pelayanan satu. Dia sebagai perantara. Dia sebagai messengers. Betul ya? Roh Kudus punya kepentingan yaitu mewujudkan rencana sorga terjadi di dunia. Amin. Makanya apa yang dikatakan di ayat ini semuanya itu ngejiplak, saudara. Apa yang diterima Tuhan pasti yang disampaikannya sama, betul? Kalau Tuhan ngomong A, yang disampaikan ke kita apa, saudara? A. Kalau Tuhan ngomong B, yang disampaikan kita apa, saudara? B. Itu pelayanan Roh Kudus. Dan saudara, ini pelayanan yang sangat penting, saudara. Sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena kita sebagai manusia biasa, saudara, ya, kita yang sudah lama Kristen, kita yang baru Kristen, punya satu problem yang sama. Yaitu begini, saudara. Kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Betul? Ya, kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bahkan boro-boro Pak rencana Tuhan. Kebenaran saja kita masih kadang sering salah. Betul ya? Akhirnya apa? Saudara Kristen tapi berjalan sendiri. Saudara Kristen ikut prinsip dunia. Saudara Kristen tapi nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak tahu perintah aslinya dari sorga seperti apa. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau. Amin. Kita tidak tahu apa yang Tuhan pengen dilakukan dalam kehidupan kita. Betul saudara ya? Akhirnya terjadi gap. Terjadi misconnection antara sorga dan bumi. Dan disinilah saya pengen bilang sama saudara. Peranan Roh Kudus, pelayanan Roh Kudus untuk menjembatani saudara. Supaya hidup kita align sama sorga. Amin. Supaya rencana kita align sama rencana Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Udah bingung sampai sini? Mukanya bingung semua saudara ya. Tapi ini penting ya, saudara nangkep intinya ya. Intinya penting sekali. Jangan sampai kalau kita kehilangan pekerjaan Roh Kudus, saudara hilang di tengah jalan. Bisa-bisa kekristenanmu cuma bertahan 1 bulan, 1 tahun. Kenapa? Karena nggak kuat, ngadepin masalah bingung, ngadepin problem bingung, ngadepin rencana pilihan kerja, pilihan usaha bingung. Semuanya bingung. Karena kita tidak pernah mau, istilah IT-nya itu mendownload, saudara. Mendownload apa yang menjadi pikiran, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini keren banget nih ayat, saudara. Dia benar-benar Roh Kudus membantu menyelaraskan antara sorga dan dunia. Supaya kita balik lagi kepada jalannya Tuhan. Amin. Ya. Ketika Roh Kudus memuliakan Tuhan, saya akan bagi menjadi 3 hal, saudara. Yang pertama, kita akan melihat dulu, apa arti kata memuliakan? Memuliakan itu dari kata doxazo, artinya to praise, to extol, and to magnify. Kemuliaan Tuhan itu bicara standarnya Tuhan. Bilang dengan saya bareng-bareng standar, saudara. Artinya kualitasnya Tuhan. Ketika kita bilang kita mau memuliakan nama Tuhan, berarti saudara sedang menempatkan Tuhan pada standarnya Tuhan. Amin. Dan ini yang dilakukan oleh Roh Kudus, saudara. Nah, nomor 1, saudara. Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus ketika dia memuliakan nama Tuhan? Ini yang saya suka. Roh Kudus will represent and replicate Jesus. Amin. Ya,
Represent ini artinya mewakilkan. Replicate ini artinya menduplikasikan, saudara. Amin, saudara. Roh Kudus akan selalu menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Dan selalu berpihak kepada kepentingan kerajaan sorga. Amin, saudara. Ya, kalau saudara masih bingung, Pak, kenapa saya harus terima Roh Kudus? Kenapa saya harus mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya? Alasannya satu, supaya saudara bisa mengalami Yesus dalam hidupmu. Amin. Supaya saudara bisa ngikutin perintah daripada Tuhan. Supaya clear message-nya. Saudara tidak hilang arah, tapi saudara kembali kepada jalannya Tuhan. Saya punya ilustrasi seperti ini, saudara. Di Indonesia, saudara, negara kita menggunakan sistem presidensial. Artinya begini, presiden itu memimpin pemerintah pusat. Betul, saudara ya? Tapi kalau saya turunkan kepada level daerah atau provinsi, Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang apa, saudara? Hah? Ayo ini pelajaran IPS lo ini loh. Jawa Barat dipimpin oleh seorang gubernur. Betul ya? Bahkan kalau kita turunkan lagi, gubernur di bawahnya ada apa, saudara? Bupati atau wali kota. Di bawahnya lagi ada apa, saudara? Ada camat. Di bawahnya lagi ada apa, saudara? Ada lurah dan terus sampai RT. Nah, saya pengen bisa ibaratkan, saudara, Roh Kudus itu sebagai gubernurnya, saudara. Ya, presidennya, let's say, Allah Bapa, Allah Anak. Maka gubernurnya adalah Roh Kudus. Ini dalam struktur lajur perintah, saudara. Ya, ketika gubernur itu bertugas, saya pengen tanya sama saudara, dia menyampaikan apa yang menjadi visinya presiden nggak? Betul ya? Betul ya? Gubernur harus selaras sama visinya presiden. Betul ya? Pemerintahan daerah harus mengikuti pemerintahan pusat. Amin? Itu gambarannya ini, saudara. Represent and replicate seperti itu. Jadi kalau presiden ngomong A, dia punya program A, B, C, D, otomatis daerahnya harus ngikutin. Dia tidak bisa mengikuti hal yang lain. Itu yang saya sebut dengan pekerjaan Roh Kudus sebagai perpanjangan tangannya Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya tulis seperti ini, Roh Kudus akan selalu menjadi wakilnya kerajaan sorga di muka bumi ini, saudara. Satu-satunya agenda Roh Kudus adalah supaya kita kembali kepada kebenaran dan agendanya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Siapa di sini yang sudah mulai melenceng jalannya? Ada, saudara? Ada? Wah, semuanya sudah lurus-lurus saja di sini ya. Ini saudara belum makan atau gimana, saudara? Diem semua. Semuanya aman-aman saja? Aman ya. Kalau di sini aman ya. Kalau di rumah belum tahu, saudara. Betul ya? Saya pengen bilang sama saudara, seringkali kita keluar dari tracknya Tuhan. Betul ya? Seringkali kita mulai keluar dari jalur pelayanan, keluar dari jalur gereja, keluar dari iman kita. Pelan-pelan kita mulai mengikuti prinsip dunia. Pelan-pelan kita mulai ikut-ikutan yang namanya dosa. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul ya? Ini kalau nggak jawab kita udahan nih, saudara, doa berkat nih. Betul ya? Nah, saya pengen bilang sama saudara, kalau saudara mengalami itu, satu-satunya cara supaya saudara bisa berbalik, minta pekerjaan Roh Kudus dinyatakan dalam hidupmu. Karena dia akan membawa kita kepada jalur yang benar lagi, saudara. Amin. Yang tadinya engkau mungkin males doa, males baca firman, kalau di jambu 2 sih nggak ada kayaknya ya. Cuma baca firman rajin. Hah? Rajin ya. Satu hari berapa pasal, saudara? Udah, kalau diem aja kita udahan, bener nih, saudara ya. Yang doang di sini nggak ada yang malas kan? Nggak ada kan? Jadi sebenarnya saya khotbah nggak usah nih. Betul ya? Nah, saudara, kalau saudara kayaknya males baca firman, males doa, saya pengen bilang sama saudara, satu-satunya cara supaya saudara bisa berbalik dengan pekerjaan Roh Kudus.
Karena dia akan membawa kita kepada agendanya Tuhan lagi. Amin. Karena dia akan memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, coba kita catat. Apa yang akan Roh Kudus lakukan ketika ia memuliakan Tuhan? Ini yang menarik, saudara. Make Jesus as a spotlight in your life. Kata kuncinya adalah spotlight. Bilang dengan saya bareng-bareng, saudara, spotlight. Ya, Roh Kudus akan membuat Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Amin. Ya, pertanyaan simpel, saya balikan sama saudara lagi. Apakah pusat kehidupanmu akhir-akhir ini, saudara? Apakah masih Yesus atau ada yang lain? Ya, banyak orang Kristen, saudara, pusatnya mungkin berbeda. Kalau di gereja mungkin bilangnya Yesus, Yesus, tapi hari Senin mulai itu cien, duit, betul ya? Ada orang yang pusatnya duit, ada orang yang pusatnya kalau dapat mobil baru, dari terbit matahari semuanya mobil gitu ya. Betul ya? Ketika rumah baru, rumah. Ketika ada proyek baru, dia akan kerja mati-matian. Sebelum ayam berkokok, kalau bisa udah siap-siap kerja, sampai tengah malam segala macam, betul ya? Terkadang kita menempatkan tempat orang lain menjadi spotlight, bukan Yesus. Agama sih Kristen, ya. Ke gereja sih ke gereja. Tapi mohon maaf, spotlightnya kadang bukan Yesus. Apalagi anak-anak muda nih, ini bahaya sekali. Saya ngomong sama anak-anak muda di tempat ini. Saya lihat di sini hampir 70% masih jomblo, saudara-saudara. Ya, ya, anak-anak muda biasanya menempatkan spotlight. Itu artis-artis Korea, saudara. Ya, kadang Korea Utara, bukan Korea Selatan. Ya, kalau sudah datang ke Indonesia, saudara, jam 5 pagi bangun kalau bisa, saudara. Betul ya? Langsung dia jemput di bandara. Tapi ibadah di sini 10.30, boro-boro bangun, saudara. Ya, betul nggak? Betul nggak? Nggak ada yang ngaku kan di sini kan ya? Kalau udah ada konser desek-desekan ya tiketnya berapa? 5 juta dibeli langsung, saudara. Betul? Betul ya? Dia nggak mikir 2 kali. Salah nggak? Nggak salah. Tapi jangan sampai dia jadi spotlight dalam hidupmu. Amin. Gara-gara dia engkau lupakan jam-jam doamu, engkau lupa jam-jam baca firman, engkau lupa jam-jam ibadahmu, bahkan pelayanan Kak, izin ya Kak. Ya, minggu depan izin lagi Kak, si ini datang soalnya, minggu depan izin lagi Kak, si ini datang gitu. Ya, lama-lama semuanya artis Korea datang, dia izin terus pelayanan, saudara. Ya, jangan sampai kita berpikir, wah dia yang mati di kayu salib. Tidak, tapi Yesus yang mati di kayu salib. Amin, saudara. Ya, cara ngetesnya gampang kok. Setiap hari, apa sih yang kita cari? Betul ya? Kalau kita cari hal-hal yang menurut kita penting, itu pasti menjadi spotlight dalam hidupmu. Tapi Roh Kudus akan menjadikan kembali Yesus spotlight, center, pusat dari kehidupan kita. Amin, saudara. Makanya ada lagunya, saudara. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be and always be you, Jesus. Jesus. Saudara kagak tahu lagunya atau gimana sih? Tahu ya lagunya ya? Itu kadang-kadang kalau kita habis sibuk kerja, saudara ya, habis sibuk mungkin ada urusan, ada pekerjaan, ada usaha, dengerin lagu itu, gak kerasa kadang-kadang kita bisa nangis, saudara. Kadang-kadang kita sampai merasa, iya juga ya. Kadang pekerjaan membuat kita lupa Yesus. Kadang-kadang kesibukan membuat kita lupa Yesus. Kadang-kadang money is the center is our life, not Jesus. Tapi ketika kita nyanyikan lagu tadi, Jesus be the center of it all. Wah itu dahsyat, saudara. Kadang kita bisa nangis, kita bisa tersungkur, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, kita gak ada artinya. Amin. Kalau tanpa Tuhan, kuliah kita gak ada artinya. Kalau tanpa Tuhan, pekerjaan kita gak ada artinya. Makanya saudara jangan pernah hilangkan pekerjaan Roh Kudus. Dia akan bantu kita, saudara, setiap saat.
untuk menjadikan Yesus spotlight dalam hidup kita. Ya, saya tulis satu pernyataan dari hamba Tuhan namanya G.I. Packer. Dia tulis seperti ini saudara. The ministry of Holy Spirit is like a floodlight. Ya, floodlight ini gambarannya seperti yang saya kasih gambar di samping. Itu seseorang yang mungkin jalan di hutan gelap, tapi dia bawa senter. Ya, jadi apa yang kelihatan itu hanya yang disenterin sama dia, betul ya? Betul saudara ya? Hidupnya nggak kelihatan, tubuhnya nggak kelihatan. Tapi ketika dia center sesuatu, maka objeknya langsung kelihatan. Itu disebut sebagai floodlight. Istilah ini yang dipakai juga di mercusuar. Ketika kapal itu ada di dalam pelayaran di laut, saudara, dia akan bingung. Mana sih ujungnya? Tapi ketika ada mercusuar, ada lampu, maka dia tahu, wah ini ujungnya di sini, saudara. Dia bisa menyinari, menyoroti, saudara. Nah, dia tulis seperti ini, saudara. The ministry of Holy Spirit is like a floodlight. The message is never about look at me and listen to me. Tapi, but always look at Him and see His glory. Amin. Ya, inilah pekerjaannya Roh Kudus. Ketika kita nyenterin sesuatu, maka bukan kita yang terkenal, tapi objeknya yang kelihatan. Amin. Amin. Makanya saudara harus hati-hati. Kalau ada hamba Tuhan ngaku saya dipenuhi Roh Kudus, kalau ada pelayan Tuhan, kalau ada team worship, kalau ada pelayan Tuhan yang ngaku wah saya pelayanan dengan Roh Kudus, tapi ujung-ujungnya lihat tuh, khotbahnya keren kan? Siapa dulu pendetanya? Lihat tuh, musiknya keren. Siapa dulu musiknya? Nyanyinya keren kan? Siapa dulu WL-nya? Itu bukan pelayanan dengan Roh Kudus. Karena pelayanan dengan Roh Kudus, dia akan membuat nama siapa yang dimuliakan saudara? Yesus. Tidak ada sama sekali namanya, tapi nama Yesus. Saudara please jangan terkecoh dengan yang namanya penampilan. Ya, kadang-kadang dengan pakai jas, pakai dasi, wah kelihatan kudus, betul ya? Kalau sudah khotbah, wah menyala-nyala, berapi-api. Tapi ketika dia sudah membuat hidupnya jadi spotlight, saya katakan itu bohong kalau ngomongin tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus pada dasarnya akan membuat Yesus jadi spotlight, bukan hidupnya. Amin, saudara? Ya, sama dengan kehidupan kita. Kalau engkau bilang, wah nih, kalau bukan gua manajernya, nggak bakal sukses nih. Kalau bukan gua yang sekolah di sini, nggak bakal berhasil. Sama. Itu berarti saudara belum sungguh-sungguh mengikuti pekerjaan Roh Kudus. Karena kalau pekerjaan Roh Kudus, kita akan dibuat sehumble mungkin, saudara. Serendah hati mungkin. Karena semuanya berasal dari Tuhan, dari Dia, dan bagi Dia untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Itu yang kedua ya. Bagaimana Roh Kudus membuat Yesus menjadi spotlight. Nah ini yang ketiga saudara, yang terakhir. Yang saya suka saudara. Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus ketika ia memuliakan Tuhan? Yang ketiga adalah, help us to properly worship Jesus. Amin. Help us to properly worship Jesus. Roh Kudus akan membantu kita untuk mengarahkan hati kita supaya kita bisa melihat keindahan dan kebesaran Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita akan automatically, secara otomatis, engkau bisa menyembah Tuhan dengan tulus. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Saya boleh mengundang pemain musik, maju ke depan. Saya pengen tanya sama saudara. Saudara di sini siapa yang suka nyembah Tuhan Yesus? Ada? Suka nyembah Tuhan? Ya, amin. Amin. Wah kok cuma 1-2 orang. Yang lain gimana Bapak Ibu? Nah, saya pengen tanya saudara. Kenapa saudara bisa menyembah Tuhan? Kenapa saudara bisa memuji Tuhan? Ya, kalau nggak ada jawab kita khotbah sampai jam 3 nih saudara. Kenapa saudara bisa memuji Tuhan? Apa alasannya saudara memuji Tuhan? Gampangnya begitu. Apa alasannya? Karena baru dikirimin mobil baru kemarin?
Karena baru dapat pekerjaan yang baru? Apa alasannya saudara bisa menyembah Tuhan? Setiap hari Minggu deh, kenapa? Saudara bisa menyembah Tuhan setiap hari Minggu. Alasannya apa saudara? Karena apa? Bersyukur. Ada yang alasan paling klasik begini, karena disuruh WL Pak. Kalau itu kita baptis ulang saudara. Pak, WL udah ngajak Pak, ayo sembah Tuhan, jemaat Tuhan, betul? Betul nggak nih? Bertobat ya, bilang kiri kanan bertobat ngana kalau kayak gitu ya. Tapi begini saudara. If you praise something, if you worship something, there is a reason, right? Ada alasannya, betul ya? Setuju ya? Kalau saudara masih belum bisa menemukan alasan engkau menyembah Tuhan, better you double check. Saudara mendingan cek ulang. Apa motivasimu ke gereja? Atau apa motivasimu cari Tuhan? Apa motivasimu dengar khotbah? Buat apa? Kalau hanya rutinitas, maka saudara tidak akan menemukan jawaban yang tadi saya tanya. Kenapa saudara mau nyembah Tuhan? Kenapa saudara mau memuji Tuhan? Ya, simpelnya begini saudara, simpelnya begini. Sesuatu yang kita puji, yang kita sembah, itu adalah sesuatu yang indah. Betul nggak? Betul? Betul ya? Betul nggak nih saudara? Betul ya. Contoh paling gampang, saya selalu pakai ilustrasi seperti ini. Kalau saudara pergi ke pantai di Bali, maka apa yang akan saudara lakukan? Saudara pasti langsung muji, betul nggak? Cara mujinya gimana? Saudara langsung berkata-kata, pantainya bagus, betul? Pasirnya putih, airnya bening, beda sama di Ancol nih ya. Oh bagus, apalagi kalau sudah di Nusa Dua, di apa namanya Nusa Penida, wow, dari tebing itu keren banget kelihatannya, betul saudara ya? Betul ya? Saya pengen tanya sama saudara, saudara dibayar nggak sih untuk muji? Dibayar nggak? Enggak, betul ya? Disuruh nggak sama tugas pantainya? Ayo dong, sembah pantai gua dong, itu, ayo nggak? Enggak. Kenapa saudara bisa memuji? Karena sesuatu yang indah ada di depan saudara. Betul? Betul ya? Sekarang coba saudara bayangkan, saudara berada di depan tong sampah yang banyak. Apa yang akan keluar dari mulut saudara? Bau. Bukan sesuatu yang memuji, tapi sesuatu yang sebaliknya. Right? Ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya begini, kita bisa memuji, kita bisa menyembah sesuatu karena itu hal yang indah. Itu hal yang bagus, yang menarik. Betul saudara? Betul ya? Nah sekarang pertanyaan berikutnya begini, ketika saudara nyembah Yesus, do you really see the beauty of God? Atau saudara hanya ikut-ikutan gara-gara di sebelahnya nyanyi? Atau karena WL nyanyi? Atau karena disuruh nyanyi? Ini yang lebih parah. Kalau saudara benar-benar bisa melihat keindahan Tuhan, maka penyembahanmu akan beda saudara. Amin. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Boleh ditampilkan slide-nya? Oke. Ilustrasi dari tour guide. Ya. Siapa yang pernah ikut paket wisata bersama tour guide? Ada saudara? Ada? Ada? Paket wisata 7 hari 6 malam ke Ciamas Ciampea ya. Lihatin apa itu bagus loh, ada gunung-gunung, betul ya? Betul ya? Bagus ya? Nah, siapa yang pernah ikut saudara? Ada yang pernah ikut? Tempat ke wisata kemana gitu pakai tour guide, ada yang pernah ikut? Ini gak pernah liburan nih. Ada yang pernah ikut? Anda pernah lihat ya, tahu ya? Nah, saya pengen tanya sama saudara, apa yang dilakukan oleh tour guide tersebut saudara? Apa yang dilakukan oleh tour guide? Hah? Diem aja gitu? Betul ya? Dia memandu, dia menservis kita, betul ya? Oh, dia kasih tahu nih, jam makannya sekarang makan di sini ya, jangan lupa nanti gini-gini. Ketika sampai di tempat wisatanya, dia akan ceritain tempat tersebut secara detail, betul ya? Oh, dia ceritain sejarahnya, dia ceritain tempat-tempatnya. Ini tuh sebenarnya bagus, bla 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 bla, betul saudara ya? Nah, saya pengen bilang sama saudara, pekerjaan Roh Kudus
itu diibaratkanlah seperti ilustrasi tour guide ini, saudara. Kenapa? Karena tujuan tour guide itu cuma satu, menunjukkan keindahan dan membangkitkan kekaguman orang yang mengikutinya. Betul saudara ya? Betul ya? Saya masih ingat saudara, saya pernah sekali ke satu tempat di negara Kamboja, saudara. Kamboja kan bahasanya ribet ya, susah. Dan kemudian saya masuk ke situ, saya jalan sendirian aja saudara. Kemudian saya iseng, tiba-tiba ada satu grup dari Jepang atau dari Korea, saya lupa. Dia datang membawa tour guide, dan kebetulan tour guide ini English speaking. Nah, saya tadinya cuman gak jelas apa ngapain, tiba-tiba saya nempelin. Ya, kan gak apa-apa ya. Namanya juga ini kalau bahasa Jermanan nggak dong hepeng saudara ya. Nggak ada uang gitu ya. Kan mahal kalau ikut tour, betul ya. Saya nempelin aja di belakang. Tapi ketika saya nempelin, saya dengar perkataan tour guide-nya sayu-sayu. Saya ngerti, karena dia ngomongnya Inggris. Kecuali dia ngomong Jepang, saya nggak ngerti saudara. Ya, dia ngomong Inggris pelan-pelan. Tadinya saya biasa aja dengan tempatnya, tapi lama kelamaan saudara, saya jadi tertarik. Ya, dia bilang ini tempat yang dipakai syutingnya Tomb Raider. Wah, dulu Angelina Jolie pernah syuting di sini. Ya, saya lupa namanya tuh apa ya, Angkor Wat atau apa sih saudara ya. Dia pernah syuting di sini. Ini udah ribuan tahun loh, pohonnya segala macam, bla 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 bla. Saya yang tadinya ngeliat ini kayak cuman biasa aja, tapi lama-lama oh jadi keren gitu saudara. Jadi bagus, jadi wah. Saya bilang sama saudara, Roh Kudus akan melakukan pelayanan seperti itu dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini saudara masih biasa-biasa aja nyembah Tuhan, please ask Holy Spirit, minta Holy Spirit mengurapi kita supaya kita sungguh-sungguh bisa melihat keindahan, keagungan, supaya kita menjadi takjub, kagum kepada Tuhan. And if you worship with Holy Spirit, it will be different. Kenapa? Karena at some point saudara bisa sampai level nangis karena saking besarnya Tuhan, karena saking ajaibnya Tuhan, dibanding kita worship dengan kekuatan sendiri. Beda, hasilnya beda. Saya encourage saudara hari demi hari. Mungkin Pak, masalah saya berat Pak, problem saya berat, tapi it's okay. If you worship with Holy Spirit, beda rasanya. Bilang kiri kanan saudara, beda rasanya bos. Ya, Holy Spirit, Roh Kudus akan membuat kita bisa terbuka mata kita, melihat sorga, melihat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup Alkitab saudara, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita datang sejenak sama Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Katakan dekat, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Angkat tangan saudara siang hari ini, katakan dengan imanmu, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saudara. Katakan pujian dari awal, rindu selalu bersama
sebab dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Angkat tangan saudara, katakan ku nikmati, oh ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati, kemuliaan-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Amin. Yesus katakan dengan iman, ku nikmati Tuhan, ku nikmati keindahan-Mu Tuhan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Nikmati kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Mari sembah Dia saudara siang hari ini. Oh, mari sembah Tuhan. Oh, kami nikmati Tuhan hadirat-Mu. Ayo saudara sembah Tuhan. Minta Roh Kudus, minta Roh Kudus siang hari ini. Urapi siap kami Tuhan, urapi siap kami Tuhan. Kami mau memuliakan nama Yesus. Kami mau melihat keindahan Yesus dinyatakan dalam hidup kami siang hari ini. Oh, ayo sembah Dia, ayo sembah Dia saudara. Saudara sembah Yesus siang hari ini. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan, oh nikmati Tuhan. Siapa siap kami Roh, siapa siap kami, siapa siap kami Tuhan. Ayo saudara sembah, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus. Ku nikmati keindahan dan keagungan. Dia Allah yang indah, Allah yang indah. Oh, let's worship Him, let's praise Him. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan sekali lagi saudara katakan ku nikmati Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tiada yang Tuhan.